Tentu Anda juga mengikuti. Apakah kasus seperti ini mirip dengan Sambo kecil? Saya sebelum ke Anda, saya ke Bung Mario dulu. Maksudnya Bung Dolfi Rompas. Saya ingin tanya, apakah Anda sempat ketemu Mario Dandi? Ya, terakhir semalam ada pemeriksaan ya, klien kami Mario sebagai saksi ya. Ya. Anda mendampingi? Mendampingi ya. Berapa kali Anda bertemu dengan Mario Dandi? Ini semalam yang kedua. Yang kedua? Ya. Dari pertemuan Anda saya bertanya, apakah ada gurat penyesalan, apakah ada permintaan maaf dari yang bersangkutan? Ya, dari pertama sampai yang semalam itu beliau pertama-tama menanyakan bagaimana kondisi daripada Adinda David ya, daripada korban. Beliau menanyakan bagaimana kondisi. Dan selalu dari pertemuan pertama sampai yang semalam terakhir tuh beliau selalu menyampaikan kepada kami untuk tolong sampaikan kepada keluarga Adinda David permohonan maaf dari beliau, karena beliau saat ini sudah mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatan dia Anda belum pernah lakukan. menyampaikan ini sebelumnya? Kemarin sudah, yang kami datang ke RS Maypada itu, sebenarnya kami ya ingin bertemu, ingin menjenguk ya, sekalian menjenguk Adinda David, tapi memang waktunya belum tepat. Ya. Karena menyampaikan permohonan maaf kepada Adinda David dan kepada keluarga juga. Anda sempat ketemu dengan perwakilan keluarga? Ada perwakilan keluarganya, kita sampaikan. Bahkan Ayah David tidak memenuhi Anda? Saya tidak mengatakan itu karena memang pada itu tidak ada penyampaian bahwa tidak. Tapi Anda tidak bertemu dengan Ayah David? Tidak bertemu ya. Ya. Jadi ya mungkin ini permasalahan yang meluka yang begitu dalam ya. Tapi Anda sampaikan permohonan maaf dari ya, meskipun proses hukum tetap harus berjalan. Ya, kami memahami bahwa proses hukum itu tetap berjalan. Jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa klien kami Mario sudah mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab secara hukum. Saya ke Mbak Popi. Mbak Popi, ini kasus yang luar biasa. 20 tahun artinya baru saja beranjak dewasa dari sebelumnya kategori anak 18 tahun. Tapi bisa, saya harus katakan, bisa sebegitu kejamnya. Nah, sebelum menggambarkannya ini, kita kan ngelihatnya peristiwanya ya, detiknya itu tuh pas kejadian. Itu ada kondisi Anda sempat melihat videonya ya, Mbak Popi ya? Udah ngelihat, aku udah ngelihat. Oke, apa yang bisa Anda sampaikan di situ? Jadi pas lagi kejadian tersebut itu posisinya udah terkapar di bawah kan. Nah, tapi ada tendangan yang dilakukan yang bersangkutan kepada korban gitu. Ya. Dan itu sambil ada peluapan emosi. Yang tergambar di sini adalah adanya kemarahan yang amat sangat gitu. Kemudian juga ada pada saat melakukan kekerasan agresi di sana ya. Jadi ada agresifnya kuat banget pada saat kejadian tersebut. Nah, padahal posisinya korban itu udah nggak berdaya gitu kan. Di sini juga minim banget untuk namanya empati yang dirasakan. Juga pengendalian emosinya ini minim banget nih Mario pada saat itu ya, pada saat itu pada detik itu. Ya, biasanya seperti itu. Apa sih yang dialami sehingga bisa begitu brutalnya? Ya, biasanya karena ada emosi yang tidak terkendali. Emosi yang tidak terkendali itu kemarahan lebih tepatnya ya. Kemarahan atau kekecewaan atau bentuk-bentuk emosi negatif lah katakanlah yang dirasakan tapi tidak bisa mengendalikan. Baik. Nah, bisa mengendalikan ini berarti kan kecerdasan emosinya minim banget gitu loh. Bahkan kalau kita bicara soal itu, seorang jenderal bintang 2 pun bisa melakukan hal yang luar biasa, Sambo misalnya. Banyak orang kemudian yang mengaitkan bahwa ini adalah kasus Sambo kecil. Apakah Anda setuju dengan itu? Kalau dibicarakan sama kepribadiannya atau agresivitasnya tidak bisa dikendalikan, saya tidak begitu mengenal untuk Pak Sambo secara personality juga sama juga kasus dengan yang Anda tahu kan Mario ya. Berbulan-bulan sidangnya ditayangkan. Tentu Anda juga mengikuti. Apakah kasus seperti ini mirip dengan Sambo kecil? Nah, saya tidak bisa melihat, karena kalau psikolog itu tidak bisa menjustifikasi hanya melihat tayangan tanpa melakukan alat ukur gitu loh. Kita nggak bisa menjustifikasi, oh ini sama kepribadian atau enggak gitu. Kita nggak bisa menyamakan. Tapi tidak salah ketika masyarakat kemudian secara kasat mata menyamakan hal tersebut, kedua hal itu.
kalau dilihat dari faktor emosi yang tidak terkendali ya hampir sama gitu. Cuman tidak bisa dinyatakan kepribadian A sama B itu sama karena harus ada alat ukur. Nah itu sebagai patokannya kita gitu kan. Harus nggak bisa justifikasi begitu saja. Tapi kalau dari emosi yang tidak terkendali ini iya. Nah karena tinggal gini aja. Kenapa pada saat ada peristiwa tidak bisa mengendalikan emosi? Apakah tidak matang? Apakah tidak dilatih hal tersebut? Kemudian selama ini bagaimana perspektifnya terhadap lingkungan sosial? Selama ini bagaimana pandangannya Mario terhadap keadaan di sini? Nah sekarang tiba-tiba juga di sini ada permohonan maaf dan setiap hari ia menyatakan tadi kan dari pengacara disampaikan bahwa selalu berusaha ingin tahu apa yang terjadi dengan korban gitu kan. Nah ini dalam kondisinya tidak ada ada pressure, tapi maksudnya ini kondisinya tidak marah yang memuncak. Nah pada saat marah yang memuncak ini, nah ini under control. Nah orang-orang yang under control pada saat ada tekanan ini loh yang menjadi persoalan kalau tidak dilatih atau tidak diatur emosinya. Ya. Nah ini menjadi perhatian banget secara psikologis kalau begitu. Baik, terakhir saya ke Bung Dolfi Rompas. Apa yang pihak keluarga sampaikan, termasuk mungkin Anda juga pengacara dari Pak Rafael juga kan? Oh tidak, jadi saya hanya kuasa hukum dari Mario saja. Tapi Anda mendapatkan kuasa dari Mario dan pasti sepengetahuan ayahnya, karena ayahnya yang mengatur. Tidak seperti itu, jadi saya hanya dapat kuasa dari Mario saja. Dari siapa yang menghubungi Anda pertama kali? Ada kebetulan waktu itu ada beberapa orang yang menyampaikan peristiwa dan saya langsung datang ke Polsek waktu itu. Meskipun yang membayar pasti kan ayahnya. Itu saya tidak tahu. Oke, saya ingin tanya, adakah pesan ayahnya kepada Anda terkait dengan peristiwa ini? Waktu itu kan sempat memang bertemu dengan orang tua ya daripada klien saya dan memang kita waktu itu pernah ke rumah sakit. Jadi sebenarnya orang tua daripada klien saya itu sudah pernah ke rumah sakit ya, RS waktu itu masih di RS Medika Permata Hijau. Ya. Ya, jadi langsung datang bertemu dengan ayah dari David ya, Pak Jonathan, dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Oke, baik. Ya. Jadi disampaikan sesuatu misalnya? Ya, Lewat Anda? sampaikan ya bahwa artinya mengakuilah kesalahan yang dibuat oleh dan Mario. permohon maaf Ya, tentunya. permohon maaf ya. Baik. Terakhir Mbak Popi, apa yang bisa disampaikan dari kasus ini untuk pelajaran bagi siapapun orang tua dan juga anak yang beranjak dewasa? Silakan. Ya sebaiknya sih setiap anak dilatih untuk kecerdasan emosi. Jadi dari kecil udah diajarkan bagaimana apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan adanya peran orang tua untuk bisa ada mendengarkan apa perasaan mereka. Kemudian juga dilatihkan untuk moral. Jadi ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian walaupun kondisinya kaya atau punya uang banyak atau kondisinya di atas rata-rata, berkuasa misalnya. untuk menghormati. Iya, tetap untuk diajarkan untuk menghormati orang yang di bawah gitu. Jadi artinya itu adalah nilai-nilai moral. Okay. Kemudian juga tidak diajarkan bahwa dengan segala sesuatu itu dinilai dengan harta benda, tapi dinilai dengan prestasi. Kemudian juga agar ia tidak menunjukkan benda tersebut untuk memperlihatkan perhatian daripada orang lain. Nah, kasih sayang jangan sampai dikonotasikan dengan benda. Harta kasih benda, sayang betul, harus betul. dengan namanya prestasi, pelukan, cinta. Nah, itu penting banget dan mengembalikan. Boleh saya katakan begini, kasih sayang yang kemudian ditunjukkan atau dibelikan benda-benda apa yang dia mau itu adalah sebuah kesesatan. Oh iya, jelas. Karena nanti dia mengkonversi bahwa perhatian itu sama dengan benda. Benda itu sama dengan perhatian. Nah, makanya dia memperlihatkan benda itu untuk mendapatkan perhatian sebagai konversinya. Pelajaran penting dari sini. Terima kasih Mbak Popi Amalia, psikolog, pakar. Terima kasih.